Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Valerie Anugrah Ningtyas Kudawan. Saat ini saya sedang menempuh studi di Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat, tepatnya di Universitas Sriwijaya. Pada video ini, saya akan mempresentasikan mengenai kebijakan publik dengan studi kasus negara Indonesia, UHC berupa JKN, dan juga negara Austria, UHC berupa Primary Healthcare. Tapi sebelum itu, saya akan bahas terlebih dahulu mengenai kebijakan publik. Kebijakan publik menurut Anderson tahun 1979 adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara sengaja, tidak acak, tapi berupa langkah-langkah strategis oleh seorang atau sekelompok aktor. Nah, ini biasanya pemerintah untuk menangani berbagai masalah tertentu yang terjadi, yang menjadi perhatian publik. Dalam kebijakan publik terdapat beberapa unsur-unsur dari definisi Anderson tersebut, terdapat beberapa elemen penting yang menjadi unsur-unsur dari kebijakan publik. Yang pertama adalah purposive atau bertujuan. Kebijakan publik ini tidak muncul secara spontan, tapi dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua adalah course of action atau rangkaian tindakan, bukan hanya satu keputusan tunggal, tapi juga serangkaian tindakan yang konsisten. Kemudian ada aktor atau set of actors bisa mencakup pemerintah pusat, daerah, lembaga publik, bahkan aktor non-pemerintah yang terlibat. Yang keempat, problem of concern, di mana kebijakan selalu ditujukan untuk menyelesaikan isu yang dirasakan sebagai masalah publik. Berikutnya, saya akan bahas mengenai studi kasus di Indonesia yang berupa kebijakannya adalah JKN. Ini terdapat studi kasus yang berjudul Assessing the National Health Insurance System, a study of the implementation of health insurance policy in Indonesia. Dari studi kasus tersebut, kita mendapatkan beberapa poin penting berupa kontennya, konten atau isi kebijakan dari JKN itu sendiri. Jadi kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN ini dirancang untuk mewujudkan Universal Health Coverage atau UHC dengan tiga pilar utama. Yang pertama adalah cakupan semesta atau Universal Coverage, di mana seluruh penduduk menjadi peserta dalam program tersebut. Yang kedua adalah keadilan akses layanan atau equitable access. Semua warga ini dapat layanan tanpa adanya hambatan biaya. Yang ketiga, perlindungan finansial atau financial protection, mencegah masyarakat jatuh miskin akibat biaya kesehatan. Yang kedua, dari segi konteks atau konteks kebijakannya. Konteks yang mempengaruhi pelaksanaan JKN di Indonesia meliputi yang pertama, politik, dukungan kuat dari pemerintah pusat dan DPR sebagai simbol keadilan sosial. Namun, dinamika politik fiskal ini sering menghambat kenaikan iuran. Dari segi ekonomi, keterbatasan anggaran kesehatan sekitar 5% APBN. Dominasi sektor informal dan juga kepatuhan iuran itu masih rendah. Yang ketiga, sosial. Persepsi publik bahwa layanan JKN ini murah tapi tidak optimal, menyebabkan ketidakpuasan terjadi di masyarakat. Institusional, birokrasi yang panjang, klaim yang lambat, dan juga data kepesertaan yang belum sepenuhnya terintegrasi. Kemudian dari aspek ketiga yaitu proses atau proses kebijakan berdasarkan analisis jurnal, ini yang pertama itu adalah formulation, di mana perumusan kebijakan JKN melibatkan berbagai kementerian dan DJSN. Namun dominan ini perumusannya top to down, di mana dari pemerintah pusat kemudian dijalankan ke masyarakat. Jadi tidak mendengarkan secara langsung dari masyarakat untuk merumuskan program-programnya. Kemudian dari implementation dilakukan oleh BPJS Kesehatan dengan regulasi dari Kemenkes dan juga DJSN. Evaluation dilakukan melalui audit internal, laporan tahunan, dan juga kajian akademik, tetapi belum terintegrasi dalam feedback loop kebijakan. Yang selanjutnya adalah aktor kebijakan, di mana aktor utama dalam JKN ini adalah tentunya BPJS Kesehatan sebagai implementator dan juga pengelola dana, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes sebagai regulator layanan dan juga fasilitas, Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN perumus arah kebijakan nasional, Kementerian Keuangan sebagai penyedia dana PBI dan juga pengendali fiskal, DPR RI membuat regulasi dan pengawasan politik. Masyarakat dan penyedia layanan seperti RS dan atau rumah sakit dan juga puskesmas, ini mereka adalah penerima manfaat dan juga pelaksana di lapangan.
Kemudian, hubungan langsung antara public policy dengan kebijakan kesehatan Indonesia. Yang pertama, perumusan dan tujuan kebijakan atau policy formulation. JKN ini dirancang sebagai instrumen UHC. Ini untuk memperluas cakupan pelayanan, proteksi finansial, dan juga pemerataan akses. Namun, perumusan aspek teknis seperti kelas layanan, INA, CBG, mekanisme iuran ini menghasilkan trade-offs antara cakupan manfaat dan juga keberlanjutan finansial. Studi menunjukkan benefit package besar, tapi iuran ini masih relatif rendah. Ini menimbulkan adanya potensi defisit. Yang kedua, pendanaan dan revenue collection atau dimensi publik yang krusial. Revenue collection yang tidak optimal atau kepatuhan iuran rendah, banyak tunggakan dan juga ketergantungan PBI menyebabkan terjadinya defisit BPJS yang membatasi kemampuan membayar klaim. Kemudian yang ketiga adalah pooling dan desain institusi. Fragmentasi pooling seperti kelas perawatan, integrasi asuransi, daerah, dan mekanisme cross subsidy yang belum sepenuhnya efektif. Nah, ini menjadi isu equity dan efisiensi. Kebijakan publik perlu mengatur struktur pool dan mekanisme redistribusi risiko. Yang keempat, dampak pada kepercayaan publik dan juga legitimasi. Kegagalan operasional seperti klaim tertunda, tambahan biaya obat, ini dapat menurunkan kepercayaan publik dan kemauan peserta untuk membayar, menciptakan loop negatif yang mengancam keberlanjutan program JKN. Ini menegaskan hubungan erat antara policy design dan juga implementation, serta public trust. Selanjutnya, saya akan membandingkan pelaksanaan UHC di Indonesia dan juga di Austria. Ini saya melihat dari dua paper, bisa terlihat di layar. Baik, selanjutnya dari kita akan menganalisis dari beberapa komponen, yaitu yang pertama kita akan membahas dari komponen konten atau dari isi kebijakan. Kebijakan JKN Indonesia itu fokus utamanya adalah pada Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN sebagai instrumen UHC. Di sini mencakup pembiayaan layanan promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Ini dikelola oleh BPJS Kesehatan dengan prinsip gotong royong dan cross subsidi antara peserta mampu dan tidak mampu. Paket manfaat luas, tapi tarif INA CBG seringkali tidak sesuai dengan pembiayaan aktual, menimbulkan defisit. Lalu sistem perujukan juga berjenjang dan kapitasi di fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP. Kalau di Austria ini mereka menganut primary healthcare reform. Yang pertama, fokus kebijakannya itu adalah pada penguatan layanan kesehatan primer atau primary healthcare reform untuk mendukung UHC di Austria. Penekanan pada kolaborasi interprofesional antar tenaga medis dan juga sosial seperti dokter umum, perawat, psikolog, pekerja sosial. Pendanaan bersumber dari mandatory health insurance berbasis kontribusi dengan tambahan subsidi negara. Model pembiayaan lebih fleksibel dan juga mendorong tim lintas profesi agar pelayanan ini lebih holistik. Yang kedua, dari segi konteks atau konteks kebijakannya. Nah, kalau JKN ini di latar belakangi akibat ketimpangan akses dan beban biaya kesehatan tinggi sebelum tahun 2014. Tantangannya, defisit fiskal BPJS, kepatuhan iuran rendah, dan disparitas layanan antar wilayah. Konteks sosial, dari segi konteks sosial, kesadaran masyarakat ini tentang hak-hak kesehatan meningkat, tetapi kepuasan terhadap layanan JKN ini masih rendah. Kemudian dari konteks politik, UHC menjadi agenda nasional yang dijaga stabilitasnya oleh pemerintah pusat. Kalau di Austria, di negara Austria, latar belakangnya ini kebutuhan akan reformasi PHC karena sistem sebelumnya ini terlalu terfragmentasi. Dokternya ini praktik individu tanpa adanya koordinasi. Kemudian dari segi konteks sosial, masyarakat Austria memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap mutu layanan dan akses cepat. Konteks ekonomi, pendanaan mereka ini kuat karena kontribusi dari asuransi yang tinggi dan juga stabil. Nah, dari konteks institusional, sistem federal dengan koordinasi antara pemerintah pusat atau lender atau provinsi dan juga asosiasi dokter. Yang ketiga, dari proses kebijakannya. Perumusan ini kalau JKN itu tadi sudah disampaikan merupakan mereka ini menganut sistem top to down oleh pemerintah
Kementerian Kesehatan dan DJSN. Nah, implementasinya ini dilaksanakan oleh BPJS melalui kontrak dengan fasilitas kesehatan. Evaluasi dari program ini belum berjalan secara optimal, sering bersifat administratif dan belum sistematis dalam policy feedback. Reformasi berjalan lambat karena resistensi politik terhadap penyesuaian iuran ini dan juga tarif. Kalau di Austria, dari perumusan, mereka melibatkan bottom-up consultation antara Kementerian Kesehatan Federal, organisasi dokter, dan komunitas. Implementasinya berbasis pilot project di beberapa wilayah, kemudian diperluas secara nasional. Nah, evaluasinya ini adalah dilakukan secara berkala melalui qualitative assessment terhadap kerjasama tim, interprofesional, dan kepuasan pasien. Kemudian reformasinya ini didukung berbagai bukti riset dan juga partisipasi profesional di lapangan. Yang terakhir, dari segi aktor atau aktor yang terlibat, kalau di JKN ini, pemerintah pusat, aktor yang pertama adalah pemerintah pusat, di mana di sini adalah Kemenkes, DJSN, dan Kementerian Keuangan. BPJS Ketenaga Kesehatan sebagai lembaga pelaksana, fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan juga mereka ini berperan sebagai penyedia layanan. Lalu masyarakat atau peserta sebagai penerima manfaat sekaligus membayar iuran. Dan yang terakhir, DPR dan kepala daerah. Mereka ini berperan dalam pengawasan dan dukungan anggaran. Lalu kalau di Austria, mereka yang pertama ini aktornya adalah Federal Ministry of Health atau BMG atau BMG, maaf, sebagai regulator utama. Kemudian eh, Social Health Insurance Fund sebagai pengelola keuangan. Mereka ini menggunakan sistem multi-payer system. Lalu Primary Healthcare Centers atau PHC Centers sebagai penyedia layanan lintas profesi. Kemudian Professional Association seperti dokter, perawat, social workers, mereka juga berperan aktif dalam desain kebijakan. Seperti tadi ya, mereka ini menganut untuk perumusan programnya bottom to up. Kemudian yang terakhir adalah pasien dan komunitas lokal ini dilibatkan dalam perencanaan pelayanan. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah kebijakan kesehatan Indonesia melalui JKN dan reformasi layanan primer di Australia sama-sama ini bertujuan untuk mencapai UHC atau Universal Healthcare. Namun, berbeda dalam keseimbangannya nih antara JKN dan juga reformasi layanan primer di Austria. Indonesia ini unggul dalam perluasan cakupan, tetapi lemah dalam koordinasi dan juga evaluasi. Dan konteks fiskal. Nah, sedangkan Austria ini lebih stabil karena prosesnya partisipatif dan juga kolaboratif. Pembelajaran dari Austria penting bagi negara kita, bagi Indonesia, untuk memperkuat kolaborasi antar aktor dan juga efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan. Baik, mungkin itu saja yang presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat diambil yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.